Halo, Selamat pagi. selamat pagi. Jadi di sini kita berjumpa lagi di kelas MIPA ya. Sebelumnya perkenalan dulu, nama saya itu Alfredo Nugroho. Saya di sini mengajar MIPA dan saya sebelumnya akan mengabsen dulu namanya yang hadir. Yang pertama adalah Ahmed Rozak. Betul, Kamu ini asalnya dari mana sebenarnya? Malaysia. Dari Malaysia ya. Jadi di Malaysia itu pasti ada namanya transportasi kan? Ya. Jadi di pelajaran MIPA kali ini saya akan mengangkat tema tentang transportasi ya. Untuk kedepannya saya akan menjelaskan mengenai definisi dari transportasi itu sendiri, lalu mengenai jenisnya dan pengertiannya. Nah di sini ada beberapa indikator di MIPA khususnya. Yang pertama itu kemampuan berbahasa ya. Jadi kamu ini sebagai siswa itu mampu membaca artikel yang akan saya berikan nanti, terutama tentang transportasi ya yang ada di Indonesia. Lalu yang kedua itu menulis. Nanti kamu menulis tentang nama transportasi yang ada di gambar. Jadi nanti saya akan memberikan foto gambar. Nanti kamu tulis ini apa sih transportasinya. Lalu untuk yang menyimak itu kamu bakal menyimak video lagu tentang transportasi ya yang ada di Indonesia. Itu pertama Delman ya. Nanti saya ada videonya, nanti saya kasih pertanyaan, kamu cuma lanjutin aja liriknya, oke? So langsung aja kita menuju ke tema yang pertama ya, tentang transportasi. Jadi kamu tahu nggak transportasi itu apa sih? Ya. Jadi gini, transportasi itu sebenarnya pemindahan manusia atau barang dari suatu tempat ke tempat lain untuk memudahkan manusia ya melakukan sebuah kegiatan. Nah, alat yang dipakai untuk memindahkan itu biasanya berupa hewan, manusia juga bisa ya, jadi saling kerjasama gitu, atau menggunakan mesin. Nah, untuk yang sekarang ini kan teknologi semakin maju ya, pasti perkembangan itu semakin pesat. Terutama sekarang banyak menggunakan transportasi yang menggunakan mesin ya. Nah di Indonesia sendiri ini transportasi banyak sekali yang menggunakan mesin ya, yang kita tahu. Mungkin sedikit berbeda antara Malaysia dan Indonesia. Kalau di Indonesia itu paling banyak itu transportasi darat ya, paling banyak dipakai oleh masyarakat Indonesia. Terutama untuk zaman dulu itu ada becak. Mungkin di Malaysia ada belum ya. Jadi becak itu di kita ini sebuah alat transportasi yang menggunakan tenaga kayu digoes oleh manusia. Jadi becak ini tuh dia memiliki 3 roda, lalu kemudian ada di belakang drivernya, yang di depan itu penumpang. Jadi digoes oleh si driver ini. Lalu di kita itu juga ada delman. Di Malaysia ada delman? Ada ya, mungkin udah tahu sama. Jadi ini kendaraannya ditarik oleh hewan, hewannya ini adalah kuda. Lalu di kita sendiri ada kendaraan yang dulu itu sempat banyak yang pakai, namun sekarang udah enggak karena pembatasan ya, regulasi ya. Jadi di sini ada bajai, mungkin di mana ada bajai? Tidak ada. Tidak ada ya. Jadi ini bajai ini sebenarnya sama kayak becak, dia rodanya 3, namun drivernya ini di depan, jadi penumpangnya yang di belakang. Dan dia ini menggunakan mesin yang mengeluarkan asap ya. Jadi untuk sekarang di Indonesia sudah nggak ada. Lalu di kita juga ada bis pasti ada, tapi di kita namanya adalah Metro Mini. Jadi ini bentuknya tuh bis kecil, sering dipakai sama masyarakat Indonesia. Harganya itu dulu sekitaran 3 ribuan lah, masih murah. Namun sekarang sudah tidak ada ya, karena sudah diperbarui lagi oleh bis Transjakarta. Sudah kenal Transjakarta? Nah, jadi kan Transjakarta itu angkutan umum yang sering dipakai oleh masyarakat kita. Harganya sekitar 5 ribuan lah untuk sekali jalan gitu. Cukup murah untuk dipakai karena. Lalu kita juga punya nama kereta api. Di Malaysia ada kereta api. Jadi kereta api yang suka membawa penumpang dalam jumlah banyak. Ini biasanya diantar untuk antar provinsi ya, jadi jauh antarnya. Lalu untuk transportasi selanjutnya ada taksi ya, di semua negara pasti ada taksi ya, termasuk di Malaysia ada juga taksi, di kita juga ada taksi. Lalu ada ojek nggak di Malaysia?
ada. Ada ya? Kalau di kita ini ada ojek, namun sekarang ojek itu ada dua. Pertama ada ojek pengkolan yang biasa parkir di suatu tempat, kita tinggal naik. Ada juga ojek online yang sekarang banyak banget brandnya ya, kayak Gojek gitu, seiring perkembangan teknologi. Lalu untuk ada lagi mobilisasi masyarakat yang sampai sekarang tuh masih ada dan harganya cukup murah, sekitar untuk anak-anak sekolah pelajar itu cuma 2.000, untuk orang dewasa itu 5.000. Namanya adalah angkot. Tahu angkot? Angkot itu singkatan dari angkutan umum ya. Dan juga selain di darat ya, di Indonesia sendiri ada transportasi di udara. Contohnya ya pesawat itu dipakai juga, namun mungkin nggak semua kalangan itu menggunakan karena memang harganya yang cukup relatif mahal ya. Jadi pesawat itu kan mesin yang bisa terbang untuk mengangkut orang-orang banyak, biasanya pengantarannya ke beberapa negara gitu, untuk domestik maupun luar domestik. Lalu kita juga ada kapal laut. Kapal laut ini seperti contohnya ferry di kita itu masih digunakan kapal ferry, dia ditenagai oleh mesin diesel ya. Lalu setelah ini kan saya sudah memaparkan mengenai materi tentang transportasi ya. Saya akan memberikan suatu artikel tentang transportasi yang ada di Indonesia yang sudah saya jelaskan tadi. Untuk selanjutnya kamu bisa baca ya. Ini judulnya adalah becak yang tadi sudah saya paparkan. Coba saya mau meminta bantuannya untuk dibacakan artikel Baca ini saja. becak. Ya? Baca ini saja pun pernah. Ini Baca artikel ini saja. ya, artikelnya aja nih. Cuma segini dikit man. Ya silakan. Ya. Boleh. Becak. Di Indonesia transportasi terbagi menjadi 3 jenis: laut, udara, dan darat. Di laut ada kapal laut dan feri. Di udara ada pesawat udara dan helikopter. Di darat ada bermacam-macam transportasi, misalnya becak, delman, Transjakarta, ojek, bajai, metro mini, angkot, kereta api, sepeda, motor, dan bus kota. Lanjut paragraf selanjutnya. Becak adalah moda transportasi roda 3 yang banyak ditemukan di berbagai wilayah Indonesia. Umumnya becak muat ditumpangi oleh 2 orang. Kendaraan ini digerakkan dengan bantuan tenaga manusia seperti sepeda, dan pada becak penumpang berada di depan dan pengemudi menggayuh sepedanya di bagian belakang. Becak merupakan salah satu kendaraan umum yang populer di Indonesia. Hadirnya telah mewarnai kehidupan masyarakat di Indonesia sejak zaman kolonial Belanda. Walaupun penggalangnya tak sebanyak dulu, hingga kini keberadaan masih bisa ditemui. Berbagai versi becak juga mewarnai beberapa kota di Indonesia. Lokasi-lokasi yang terkenal dengan pemakaian becak antara lain adalah Pulau Jawa, Kota Medan, Gorontalo, Makassar. Masing-masing kota memiliki perbedaan pada bentuk serta transportasi pendukungnya seperti sepeda dan motor. Oke, nampaknya bicara kamu juga sudah mulai lancar ya. Nah, jadi pada artikel ini saya ambil kesimpulan aja ya, bahwa becak ini di kita, di negara Indonesia ini masih ada sampai sekarang saat ini ya. Populasinya masih banyak, namun untuk di kota-kota besar itu sudah mulai dinormalisasikan. Jadi becak-becak itu sekarang tidak boleh masuk ke kota besar karena mungkin dianggap mengganggu arus lalu lintas ya. Jadi becak-becak itu banyak terdapat di daerah-daerah yang mungkin daerah-daerah kecil ya, kayak kampung itu tuh masih banyak ya, di pasar, kayak di ruko gitu masih banyak. Kecuali di kota-kota besar dia udah nggak ada seperti Jakarta gitu, sudah tidak masuk untuk saat ini ya. Oke, tadi kemampuan berbahasa kamu baca sudah bagus ya, mengenai transportasi sudah cukup lancar. Dan saat ini saya mau kuis lah sama kamu ya, untuk kemampuan bahasa indikatornya itu menulis ya. Jadi kamu ini saya mau menulis nama-nama transportasi yang sudah disebutkan tadi sesuai gambarnya. Ini saya akan memberikan gambarnya kepada kamu.
Nanti kamu tulis saja nomor 1 itu apa, nomor 2 itu apa, pendaratannya ya. Ya. Saya tunjukkan. Iya. Datang ya? Iya. Ya. Kelihatan. Ya, sudah bisa tulis nomor 1 ini apa? Taksi. Oke. Terus ini? Dan nomor 2 bajai. Oke. Kita lanjut, ini apa? Nomor 3 becak. Oke. Ini? Angkutan umum. Angkutan umum ya. Nah ini? Kereta api. Oke, mantap. Nah Ini ojek online. oke, ojek online ya. Nah ini yang tadi jelaskan. Ini delman. Delman, Di tenaga oke. kuda. Oke, jadi ingat tadi penjelasannya. Nah, Ini metro mini. ini teman ini oke pintar. Nah ini apa nih? Becak. Oke, Becak yang udah agak bagus. nah mantap. Nah ini transportasi kita. Transjakarta Ah mantap. yang berada di Jakarta, ibu Iya, kota. betul sekali. Nah ini apa nih? Semua orang juga tahu. Pesawat terbang. Oke, kamu kesini naik ini kan? Iya, Dari betul. Malaysia. Nah, Ini Garuda Indonesia. oke. Bisa saya lihat masuk ke sana. Oke, dari kamu juga benar semua ya, ada ya yang saya jelaskan tadi mengenai transportasi caranya di Indonesia. Ternyata kamu juga cukup tahu mengenai transportasi tradisional ya dari kita ya, seperti kayak becak, delman, bajai, bahkan Transjakarta kamu sudah tahu. Ini sudah benar. Saya akan kembali 100 ya. Jadi saya kembalikan lagi. Terima kasih. Sekarang kita lanjut mengenai kemampuan bahasa, yaitu indikator dalam menyimak. Jadi saya akan menyetel lagu tentang transportasi di Indonesia, yaitu naik delman ya. Nanti kamu cukup dengarkan. Akan saya tulis soalnya, nanti kamu isi ya, kamu sambung lirik loh. Oke? Langsung aja kita dengarkan. Ya. Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota, naik delman istimewa, ku duduk di muka. Ku duduk samping Pak Kusir yang sedang bekerja, mengendali kuda supaya baik jalannya. Suara sepatu kuda, suara sepatu kuda. Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota, naik delman istimewa, ku duduk di muka. Ku duduk samping Pak Kusir yang sedang bekerja, mengendali kuda supaya baik jalannya. Suara sepatu kuda, suara sepatu kuda.
ayah ke kota. Teman istimewaku duduk di muka. Samping pak kusir yang sedang bekerja. Mengendali kuda supaya baik jalannya. Hey! Suara pada hari Minggu ku turut ayah ke kota. Istimewa ku duduk di muka. Samping pak kusir yang sedang bekerja. Mengendali kuda supaya baik jalannya. Hey! Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota. Naik delman istimewa ku duduk di muka. Samping pak kusir yang sedang bekerja. Mengendali kuda supaya baik jalannya. Hey! Suara pada hari Minggu ku turut ayah ke kota. Teman istimewa ku duduk di muka. Samping pak kusir yang sedang bekerja. Mengendali kuda supaya baik jalannya. Hey! Suara hari Minggu ku turut ayah ke kota. Istimewa ku duduk di muka. Samping pak kusir yang sedang bekerja. Mengendali kuda supaya baik jalannya. Hey! Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota. Naik delman istimewa ku duduk di muka. Samping pak kusir yang sedang bekerja. Mengendali kuda supaya baik jalannya. Hey! Suara Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota. Naik delman istimewa ku duduk di muka.
Ku duduk samping pak kusir yang sedang bekerja, mengendarai kuda supaya baik jalannya, baik jalannya, baik jalannya, baik jalannya, jalannya, jalannya. Oke, tadi kita sudah mendengarkan tentang lagu Naik Delman ya. Itu lagu yang menceritakan tentang transportasi yang ada di Indonesia. Nah, di sini saya sudah memberikan pertanyaan. Sebenarnya kamu lihat nanti kamu sambung ini ada kata-kata yang putus, yang bolong. Nanti kamu isi ya, sesuai lagu tadi yang sudah didengarkan. Langsung aja. Pada minggu ikut ayah kota naik delman istimewa, ku duduk di bak, ku duduk samping pak kusir yang sedang bekerja, mengendarai kuda baik jalannya, kita itu, betul. Oke, betul itu sesuai ya sama apa isi lagu yang sudah didengarkan tadi. Kamu sudah menyimaknya cukup bagus, saya akuin sudah sesuai nadanya. Dan untuk sesi terakhir, jadi sebenarnya materinya sudah habis ya mengenai transportasi. Sudah saya jelaskan mengenai definisi, lalu apa aja yang transportasi ada di Indonesia, lalu kamu sudah menyimak ya lagu transportasi yang ada di Indonesia. Dan saya mau ngasih kuis lah, pertanyaan lah ya. Pertanyaan cukup dua aja sebenarnya, cukup simpel. Yang pertama ini langsung jawabannya bisa nih. Yang pertama itu soalnya adalah apa saja jenis transportasi yang ada di Indonesia, yang kamu tahu aja ya sudah dijelaskan tadi. Bisa disebutkan? Pertama, Firman, oke, benar. Kedua, bajai, ya. Terus kali yang ketiga, taksi, ya. Benar. Oke, yang selanjutnya, busway. Oh, itu Transjakarta ya. Ini sama kan bus Transjakarta ya. Lalu yang kelima, metro mini. Oke, ada lagi? Oke, sudah benar ya. Sudah mencakup beberapa jenis transportasi yang ada di Indonesia. Lalu pertanyaan kedua, sebutkan transportasi di Indonesia yang mempunyai roda berjumlah 3. Pertama, Bajai. Oke. Becak. Oke, sudah benar ya, itu memang rodanya 3. Yang satu tuh digerakkan oleh mesin, yang satunya digerakkan oleh tenaga manusia. Oke, di sini kita sudah melakukan evaluasi ya mengenai materi transportasi yang ada di Indonesia, dan juga sudah menjawab kuis atau games mengenai sambung lirik tentang lagu Naik Delman ya. Kira-kira ada yang kamu tanyakan mengenai materi ini? Sudah cukup? Sudah cukup ya. Oke, jadi semua materi sudah saya jabarkan, sudah saya berikan. Lalu kamu juga sudah melakukan indikator kemampuan bahasa itu membaca artikel, sudah benar, nadanya intonasi sudah sesuai, dan kamu juga sudah menulis mengenai jenis-jenis transportasi yang ada di Indonesia melalui gambar ya. Dan menyimak tadi kamu sudah cukup menyimak lagu tentang transportasi yang berjudul Naik Delman, dan sudah terpaham dengan baik. Mengenai evaluasi juga sudah menjawabnya dengan benar ya. Itu keren banget, saya akuin ketika kamu sudah fokus mengikuti pelajaran IPA ini ya, materi transportasi, sudah mengikuti kuis juga. Jadi di sini materi kita sudah selesai ya mengenai transportasi. Next kita bisa berjumpa lagi ya mengenai pelajaran IPA, materi-materi yang selanjutnya akan datang.
Saya di sini Albertus Nugroho. Sebelum kita pulang, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya, menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Akhirnya saya tutup pelajaran MIPA ini. Terima kasih kepada murid saya ini ya, Ahmed Rozak ya. Oke, kepada Ahmed Rozak terima kasih sudah mengikuti pelajaran MIPA mengenai transportasi yang ada di Indonesia. Saya ucapkan terima kasih. Saya selalu dan kita berjumpa lagi pada pelajaran MIPA mengenai materi lainnya. Oke, silakan boleh keluar kelas. Terima kasih. Sama-sama.